saudara-saudara, kiranya kasih karunia dari Tuhan kita memberkati kita selalu. Nah, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan dari Titus pasal 2. Sebelumnya mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Engkau memelihara kami. Kami percaya Tuhan bahwa sepanjang hari ini Tuhan akan beserta dengan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memahami dan terlebih juga untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, di dalam Titus pasal 2 kita akan melihat penggalian bagian firman Tuhan ini. LAI memberi judul kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Saya akan bacakan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Amin. Nah, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen dalam kehidupan kita sehari-hari? Sederhananya adalah kita harus menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi bagaimanakah hal itu dalam realitanya? Memang ada hal yang kita harus lakukan, yaitu kita dengan sengaja memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Atau misalnya kita mengajak mereka untuk datang ke dalam acara-acara di gereja supaya mereka boleh mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ada satu hal yang sebetulnya kita semua harus lakukan, seperti yang digambarkan di dalam Titus pasal 2 ini. Apakah itu? Nah, pertama-tama kita akan melihat bahwa Paulus menasihati Titus supaya ia memberitakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Karena di dalam konteks pada waktu itu ada orang-orang yang mengajarkan ajaran yang tidak sehat. Artinya ajaran yang tidak sesuai dengan Injil Tuhan, dan ini digambarkan di pasal yang pertama. Nah, ajaran yang sehat itu adalah dasar atau fondasi bagi perbuatan hidup yang benar. Ya, ajaran yang sehat, kata sehat di sini di dalam bahasa Yunaninya adalah akar kata yang menjadi kata higienis sekarang. Ya, kita tentu tidak asing dengan istilah higienis. Apalagi di masa pandemi ini kita wajib sering cuci tangan, kita harus menjaga kesehatan. Nah, higienis berarti bebas dari kotor, bebas dari bibit penyakit. Dan ajaran yang sehat berarti seorang Kristen itu harus berupaya mengejar ajaran yang benar, ajaran yang sehat, ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi yang akan kita fokuskan di sini adalah kita melihat bagaimana Paulus membahas satu demi satu kelompok orang yang harus dilayani oleh Titus pada masa itu. Paulus pertama-tama fokus kepada laki-laki yang tua. Dikatakan hendaklah mereka hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Nah, di dalam kehidupan masyarakat, orang yang tua itu biasanya harus dihormati. Nah, di dalam kekristenan, orang yang tua itu diharapkan atau di dalam penalaran yang normal itu adalah orang-orang yang sudah melihat
pengalaman hidup. Mereka melihat bagaimana orang-orang di dalam hidup mereka mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami duka cita, dan mereka juga sudah mengambil keputusan-keputusan yang banyak sekali di dalam hidupnya, sehingga mereka dianggap dan seharusnya menjadi orang-orang yang lebih bijaksana. Itulah mengapa dikatakan hendaklah mereka yang tua itu, laki-laki yang tua, hidupnya harus bijaksana. Tetapi kita melihat ada gambaran yang lain, sederhana, terhormat, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Nah, ini berarti orang-orang yang tua Kristen itu harus hidup di dalam prioritas. Sebagai orang yang sudah mengalami kehidupan lebih lama, mereka tahu apa yang lebih utama. Itulah sebabnya mereka dikatakan harusnya memilih hidup yang sederhana, bukan malah berfoya-foya, bukan masih mengejar keduniawian, karena mereka seharusnya sudah menyadari bahwa itu adalah sia-sia dan tidak pernah memuaskan. Lalu terhormat, bukan berarti menjadi orang golongan kelas atas, tetapi maksudnya menjadi orang yang bijaksana, ya, dihormati karena keputusan-keputusannya atau tutur katanya yang bijak. Lalu sehat dalam iman, artinya punya pemahaman, punya sikap karakter yang baik di dalam kasih dan di dalam ketekunan. Kalau kita bandingkan dengan kelompok yang kedua, yaitu perempuan-perempuan yang tua, sebetulnya ada kemiripan, tetapi kita akan melihat hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Kita melihat di sini fokus Paulus terhadap perempuan-perempuan yang tua pertama-tama adalah beribadah. Orang-orang yang tekun untuk berbakti kepada Tuhan, belajar firman Tuhan. Lalu memakai karunia utama mereka, yaitu perkataan. Jangan memakai karunia perkataan itu untuk menggosip, memfitnah. Jangan juga menjadi orang yang mengejar hawa nafsu, tetapi sebaliknya cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan kita melihat fokusnya adalah ayat 4, dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Jadi perempuan-perempuan yang tua diharapkan oleh Paulus untuk menjadi orang-orang yang memberikan teladan, memberikan arahan kepada perempuan-perempuan yang lebih muda dari mereka, supaya perempuan-perempuan muda itu pun bisa menjadi orang-orang yang bijak. Lalu dikatakan ayat 5, hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati, taat kepada suami, agar firman Allah jangan dihujat orang. Jadi kaum perempuan di sini justru deskripsinya sedikit lebih banyak daripada laki-laki yang tua, dalam kaitan mereka sebagai pengajar bagi perempuan-perempuan yang lebih muda. Lalu kita melihat kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang muda. Ayat 6, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Mengapa mereka harus menguasai diri? Karena biasanya orang muda itu penuh dengan berbagai keinginan, sehingga mereka perlu belajar untuk menguasai diri. Sebetulnya sama dengan orang-orang yang tua, mereka perlu belajar menguasai diri karena mereka harus bisa mengatur prioritas, apa yang lebih penting dan apa yang bisa ditangguhkan. Dan tentu melakukan hal-hal bagi kerajaan Allah itulah yang seharusnya diprioritaskan. Lalu kelompok yang golongan yang keempat, yaitu dirimu sendiri, yaitu diri Titus. Jadikanlah dirimu sendiri teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Dan golongan yang kelima, yaitu para hamba. Ayat 9 dan 10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Nah, meskipun di zaman kita tidak lagi mengenal istilah hamba atau budak, tetapi ini sebetulnya tetap banyak di antara kita yang bekerja kepada orang lain. Ya, kita adalah karyawan, kita adalah tenaga kerja. Dan ayat ini sangat relevan.
taat kepada tuannya dalam segala hal, berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Ya, jangan kita sebagai bawahan, sebagai tenaga kerja, kita menjadi orang yang suka membantah atasan kita. Dan jangan curang. Hendaklah selalu tulus dan setia. Sayang sekali saudara-saudara bila kita mendengar ada pengusaha atau bos yang mengeluh apabila karyawan mereka yang notabene orang gereja, orang Kristen, tapi ternyata adalah pencuri, ya, ternyata adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Sebaliknya, kita harus berusaha selalu tulus dan setia. Dengan demikian, mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Dan yang menyatukan keseluruhan golongan ini adalah lewat jalan hidup mereka, sikap hidup mereka yang baik. Mereka menjadi teladan, dan itulah menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi saudara-saudara, tugas utama orang Kristen adalah bersaksi. Memang kita harus pergi memberitakan Injil. Kita harus menceritakan Injil itu secara langsung kepada orang-orang yang belum percaya. Tetapi hal sehari-hari yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjalani kehidupan kita, sehingga kehidupan kita boleh mencerminkan ajaran yang kita anut, sehingga mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat penting karena inilah yang sering orang-orang Kristen miss atau lewatkan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Banyak orang Kristen yang berpikir, yang penting saya tidak melakukan dosa, yang penting saya setiap minggu datang ke gereja, dan itu sudah cukup. Tetapi sebetulnya bersaksi adalah soal gaya hidup, bersaksi adalah soal apa yang kita putuskan, apa yang kita prioritaskan, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ini. Oleh sebab itu, biarlah dimanapun posisi kita, apapun pekerjaan kita, apapun situasi kita, apapun usia kita, kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang bersaksi bagi dunia ini. Sekian renungan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.